teman-teman kalau diminta refleksi tentang Merdeka Belajar itu saya biasanya selalu mencoba kembali melihat secara utuh sebetulnya pada saat kita bicara kunci pengembangan guru itu kita di komunitas guru belajar, kami di kampus Guru Cikal itu juga tidak pernah hanya berhenti sampai di kemerdekaan belajar, gitu ya. Jadi merdeka belajar itu kita selalu bilang itu modalnya, itu fondasinya. Tetapi kalau kita bicara guru yang pada akhirnya betul-betul bisa mencapai cita-citanya, itu 4 kuncinya kesemuanya penting. Kemerdekaan belajarnya memang harus ada, tetapi kompetensinya pun harus betul-betul mumpuni, bisa beradaptasi dalam berbagai situasi. Ingat, kompetensi itu kita definisikan sebagai kemampuan beradaptasi. Kemudian kolaborasinya itu betul-betul harus terjalin dengan baik, dan kemudian tentu bisa mengembangkan karir protean sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing individu. Nah, kemerdekaan belajar sendiri pun itu seperti yang sudah kita upayakan selama bertahun-tahun, itu saya yakin semua teman-teman penggerak, semua teman-teman guru juga menyadari modal awalnya aja belum semua punya, kira-kira begitu kan, gitu. Jangankan kunci-kunci yang lain gitu ya, tapi di sisi lain karena kita tahu bahwa kemerdekaan belajarnya itu esensial, maka sebetulnya tidak ada jalan pintas untuk kita untuk kemudian langsung bicara kompetensi, langsung bicara kolaborasi atau pengembangan karir kalau kita belum yakin bahwa secara paradigma merdeka belajarnya itu kita percaya pada hal yang sama. Teman-teman yang kemudian terlibat dalam gerakan komunitas guru belajar ini, proses seleksi awalnya gitu ya, seleksi alamiahnya apakah cocok untuk kemudian bergerak bersama-sama dengan kita itu tentu tingkat keyakinannya terhadap paradigma merdeka belajar. Dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun ini pada saat konsep Merdeka Belajar jadi sangat populer gitu ya, kita hibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di beberapa diskusi itu kemudian muncul kekhawatiran bahwa perahu yang kita dorong sama-sama ini kemudian akan diikuti oleh orang-orang yang menggunakan istilah yang sama, menggunakan jargon yang sama, tetapi sebetulnya bicara tentang hal yang bisa 100% berbeda gitu ya. Nah, ini jadi salah satu refleksi utama. Saya diskusi panjang juga dengan Pak Usman, dengan Mas Bukik gitu ya, teman-teman penggerak sebagian di sini. Ini kalau ditanya tanggung jawab utama kita mungkin sekarang adalah betul-betul memang menyebarkan, menarasikan kembali gitu ya, dan yang paling penting mencontohkan, meneladankan. Karena ini bagian dari identitas kita. Pada akhirnya orang itu akan belajar jauh lebih cepat dari inspirasi langsung, teladan yang ada sehari-hari, praktek-praktek baik kemerdekaan belajar yang dilakukan oleh teman-teman penggerak, teman-teman guru yang sudah melalui pelatihan-pelatihan Merdeka Belajar yang digerakkan oleh Ibu dan Bapak di komunitas guru belajar. Kita tahu yang namanya perubahan pendidikan itu tidak pernah hanya bisa terjadi dengan perubahan kebijakan. Mau judul kebijakannya apa, mau berapa banyak anggaran yang dilimpahkan ke program tertentu dan sebagainya, satu-satunya cara pendidikan berubah itu adalah pada saat ada teladan langsung di lapangan. Dan ini tanggung jawab kita sama-sama di sini. Justru semakin populer Merdeka Belajar itu sebagai istilah, semakin berat tanggung jawab kita untuk menunjukkan yang esensial itu seperti apa. Apa itu yang namanya komitmen pada tujuan, apa itu yang namanya mandiri dalam cara dan strategi, apa itu yang namanya kemampuan untuk terus refleksi. Karena ini akan jadi sesuatu yang terus kita praktekkan bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Dan saya ingin mengingatkan kita semua, kenapa sih kita ini sebetulnya sibuk sekali dengan meyakinkan bahwa setidak-tidaknya fondasi kemerdekaan belajar ini bisa tercipta di ekosistem pendidikan ini. Alasan utamanya murid-murid.
murid-murid kita cuma akan bisa sukses dalam profesi apapun, menghadapi tantangan apapun di masa depan, kalau mereka memiliki kompetensi kemerdekaan belajar ini. Saya belum lama sebetulnya ya, Cikal tuh usianya 21 tahun ini. Tapi kita bikin penelitian jangka panjang, mengumpulkan data. Teman-teman tahu latar belakang saya psikologi. Saya dulu waktu di fakultas, dulu saya dosen full time kan, saya nggak tahu saya udah pernah cerita ini belum ke teman-teman penggerak. Tapi salah satu mata kuliah yang dulu saya ajar itu kognitif dan belajar pada anak. Jadi belajar tentang apa sih yang terjadi pada proses belajar, betapa murid itu harus mampu melihat proses belajar sebagai sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang terjadi pada dirinya gitu ya, ditimpakan padanya oleh sebuah sumber pengetahuan atau seseorang, tetapi memang yang dia bisa kendalikan dan dia bisa regulasikan sesuai dengan kemampuannya dan tahapan perkembangannya. Nah, sejak puluhan tahun yang lalu itu, saya sadar betul betapa yang namanya kemerdekaan belajar gitu ya, kalau dalam istilah yang kita gunakan itu bukan hanya jargon. Itu tuh praktek pendidikan yang betul-betul didukung oleh bukti, didukung oleh data, longitudinal research yang betul-betul jadi fondasi dari banyak hal. Jadi pada saat kita bicara kemerdekaan belajar, itu kita tidak sedang pidato, tidak sedang memberikan label tertentu, tetapi sedang mencoba mempraktekkan suatu konsep yang sebetulnya sudah teruji. Dan dari pengalaman 21 tahun ini, semua data tentang alumni lulusan gitu ya, dan penelitian ini akan kita expand gitu ya, kita akan melibatkan sekolah-sekolah juga, sekolah-sekolah yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu di sini, tempat teman-teman guru mengajar untuk juga bisa mengolah datanya dengan sistematis sehingga kita betul-betul bisa punya buktinya gitu. Nah, itu melihat betul bahwa bahkan bertahun-tahun sesudah lulus sampai di level perguruan tinggi masuk ke profesi, kemerdekaan belajar inilah yang pada akhirnya betul-betul bisa menumbuhkan anak dengan segala aspek perkembangannya dengan utuh. Nah, jadi esensial sekali untuk melihat itu, dan kita tentu percaya cara anak mendapatkannya ya lewat guru yang kemudian betul-betul memiliki kemerdekaan belajar itu sendiri. Kita sering bilang di semua temu pendidik Nusantara gitu ya, kemerdekaan belajar itu bukan sesuatu yang ditumbuhkan oleh komunitas guru belajar, bukan sesuatu yang diajarkan oleh kampus guru Cikal, tetapi sesuatu yang sebetulnya sudah ada di diri kita, api yang terus menyala, ditumbuhkan dan dikuatkan dengan interaksi antar sesama kita. Nah, kalau kita bicara kunci-kunci yang lain, kita bicara kompetensi. Sesungguhnya beberapa bulan selama pandemi ini tuh ujian yang luar biasa besarnya. Untuk ya semua manusia sebetulnya, tetapi terutama untuk kita yang mengaku pendidik. Kita melihat banyak contoh, bahkan di dekat kita pun, yang sudah punya modal kemerdekaan belajar, belum tentu bisa beradaptasi dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, saya ingin teman-teman dan saya juga menghabiskan waktu lebih banyak gitu ya, untuk mempelajari pada saat sudah ada modal kemerdekaannya, kemudian dapat ujian kompetensi ini lebih susah dari UKG manapun gitu ya, kapanpun gitu, beradaptasi terhadap situasi pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, adopsi teknologi, mempelajari pedagogi dengan cara baru. Ini nih yang bisa lulus dengan gilang gemilang tuh, yang modal dasar kompetensinya tuh sebetulnya seperti apa sih? Yang kemudian bisa melewati tapi melalui proses yang mungkin agak tertatih-tatih, itu kemudian apa informasi baru, keterampilan baru, dukungan apa yang teman-teman dapatkan dari komunitas guru belajar, dari gerakan sekolah lawan corona gitu ya, yang kemudian bisa memengaruhi kesuksesan kita dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh itu. Ini kesempatan emas untuk komunitas guru belajar juga mendiferensiasi gerakan yang teman-teman lakukan ini dibandingkan dengan organisasi profesi guru yang lain. Kalau saya perhatikan misalnya salah satu refleksi saya,
teman-teman KGB ini dari awal konsisten bicara soal kompetensi pedagogi. Dan itu terus, ya tentu ada kemudian gerakan tentang ketahanan sekolah gitu ya, ada upaya-upaya gimana memastikan ada akses terhadap teknologi yang memadai, tapi yang dari hari pertama sekolah tutup sampai sekarang terus-menerus dan insya Allah juga terus bicara kompetensi pedagogi secara konsisten, itu hanya komunitas guru belajar. Dan refleksi-refleksi semacam ini penting untuk kemudian menumbuhkan identitas. Ini organisasi profesi guru yang seperti apa sebetulnya, yang fokus utamanya apa. Dan saya sangat berharap sama seperti tadi, kita percaya bahwa kemerdekaan belajar ini bukan soal keren-kerenan, kita merdeka belajar gitu ya, bukan hanya sekedar jargon, tapi memang ini sesuatu yang dibutuhkan oleh murid-murid kita di masa depan, karenanya harus diteladankan. Kompetensi pun seperti itu. Kita percaya bahwa yang namanya tanggung jawab utama di profesi ini adalah tanggung jawab kepada murid. Tanggung jawab utama kenapa kita memilih untuk terus konsisten walaupun dalam situasi sesulit pandemi ini adalah memastikan bahwa semua dan setiap anak itu kemudian bisa tetap dapat haknya atas pendidikan yang berkualitas. Dan komunitas guru belajar sangat amat kaya. Bukan kaya dari sudut jumlah uangnya ya Pak Usman ya, gitu ya. Iuran anggotanya itu harus ditingkatkan tentu. Bukan apa-apa, kita butuh sumber daya gitu ya untuk itu. Tetapi kaya dengan praktek baik. Kaya dengan begitu banyak contoh keberhasilan yang dilaluinya tidak dengan cara instan gitu sebetulnya. Jadi lesson learn-nya, praktek-praktek yang salah dan tidak diulang lagi gitu ya, itu semua hal yang saya harapkan bisa didokumentasikan justru lewat temu pendidik daerah, lewat temu pendidik regional maupun temu pendidik Nusantara ataupun publikasi-publikasi reguler di surat kabar guru belajar, bahkan lewat postingan sosial media teman-teman semua, suara-suara tentang pentingnya kompetensi guru untuk beradaptasi ini adalah suara yang memang perlu kita sampaikan dengan jauh lebih keras justru di masa-masa seperti ini di mana banyak sekali yang berpikirnya masih bagaimana bertahan di saat wabah, sementara sejak sebelum wabah corona pun komunitas guru belajar dan kampus guru Cikal itu bicaranya tentang bagaimana melakukan lompatan, bagaimana melakukan perubahan gitu ya. Nah, jadi ini momentum yang sangat penting untuk juga mengadvokasi agenda-agenda kita soal lompatan-lompatan yang perlu dilakukan untuk perubahan pendidikan, tetapi dengan cara yang bukan dipaksakan gitu ya, bukan terpaksa oleh keadaan, bukan karena tiba-tiba ada arahan tertentu untuk beradaptasi, tetapi dengan tetap memiliki inovasi-inovasi yang kita yakini memang bisa berhasil dipraktekkan bersama di lapangan. Saya mau cerita betapa di webinar akhir-akhir ini saya itu sering marah teman-teman. Saya kan padahal biasanya termasuk orang yang sabar lah ya. Tapi saya itu berapa kali menemukan diri saya sendiri pada saat berhadapan dengan pertanyaan dari sebagian orang tua, sebagian guru gitu ya, bahkan pemangku kebijakan yang sikap utamanya pada saat melihat proses belajar dari rumah ini seolah-olah menyalahkan anak. Kenapa anak saya nggak termotivasi? Kenapa anak nggak mau belajar? Kenapa susah sekali ini untuk kemudian anak bisa menyelesaikan tugas dan sebagainya? Dan saya selalu rasanya tuh kayak, kenapa anak yang disalah-salahkan? Padahal anak adalah yang memang paling tidak siap untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Karena selama bertahun-tahun sebelum wabah, bukan cuma selama pandemi ini, mereka memang tidak ditumbuhkan kemerdekaan belajarnya. Apakah betul anak-anak itu termotivasi pada saat ada pertemuan tatap muka di sekolah? Apakah mereka paham tujuan pembelajarannya? Apakah mereka mandiri, dibiasakan untuk memegang kendali, menolong dirinya sendiri dalam situasi belajar mengajar? Apakah refleksi itu dibiasakan? Jawabannya adalah tidak, dan tidak. Tapi tiba-tiba di saat pandemi ini mereka menjadi korban 2 kali gitu kan, kehilangan begitu banyak kesempatan untuk sosialisasi, hadir di sekolah yang tentu bermanfaat juga untuk tumbuh kembangnya, tetapi kemudian kehilangan
kesempatan belajarnya, ada kesenjangan di capaian, karena sebetulnya semua fondasi yang dibutuhkan untuk dia kemudian mampu belajar dari mana saja, mau di sekolah, mau di rumah, lewat teknologi, nggak pakai teknologi atau apapun itu, memang kenyataannya tidak dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, ini juga satu hal yang saya ingin teman-teman di komunitas guru belajar lebih sering tunjukkan. Jadi komunitas guru belajar ini bukan hanya tentang guru-guru penggeraknya yang luar biasa. Kirimkan cerita tentang murid-murid Anda sebanyak-banyaknya. Post-post di sosial media itu sering cerita tentang pelatihan gitu kan, teman-teman cerita tentang kolaborasi yang dilakukan. Mari biasakan mulai hari ini sebarkan cerita tentang murid-murid kita, tentang capaian pembelajaran. Ingat, kita bilang dari awal sekutu utama kita itu murid. Dan dalam situasi pandemi ini, murid itu yang paling kesepian, paling disalah-salahkan, paling kurang dapat dukungan. Dan banyak guru-guru yang memang sedang mencoba bertahan, banyak sekolah dan madrasah yang sedang mencoba bertahan, dan sibuk melakukan konsolidasi internal dan lupa memberikan lebih untuk anak-anak kita di masa pandemi. Nah, jadi diferensiasi kedua yang menurut saya perlu betul-betul ditunjukkan oleh teman-teman komunitas guru belajar adalah bukan hanya cerita ikut pelatihan XYZ yang tentu luar biasa gitu yang dilakukan oleh penggerak, tapi menceritakan bentuk praktek nyatanya, menceritakan dampaknya kepada murid, karena disitulah tanggung jawab utama kita, dan organisasi lain teman-teman, organisasi profesi lain, lembaga pengembangan guru yang lain, bahkan pemangku-pemangku kebijakan pun itu belum berani sampai ke sejauh itu. Jadi indikator suksesnya itu hanya penyelenggaraan kegiatan, jumlah peserta, dan sebagainya. Mari kita naik kelas duluan. Teman-teman di komunitas guru belajar Nusantara naik kelas duluan, tunjukkan bahwa kalau kita bicara dampak dari kompetensi yang lebih dari sekedar hasil ujian, lebih dari sekedar jumlah kehadiran di pertemuan tatap muka di sekolah, tetapi betul-betul capaian murid-murid kita dalam berbagai situasi, termasuk pada saat mereka bisa menavigasi masa pandemi ini dan bisa belajar dengan mandiri. Nah, kalau kita bicara yang ketiga, kolaborasi, itu tadi saya rasa Pak Arifin spot on gitu ya, betul-betul menyentuh betapa kolaborasi ini pun sebetulnya sesuatu yang masih langka. Maunya kompetisi antar sekolah, ini rahasia dapur madrasah kami, ini sesuatu yang hanya diajarkan eksklusif untuk sekolah kami dan sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin yang teman-teman bisa ulang-ulang gitu ya, dan jadikan contoh ya cikal gitu. Bukan dengan maksud membanggakan atau apa, tetapi untuk menunjukkan bahwa nggak ada yang namanya rahasia dapur, karena nggak ada satu sekolah pun, nggak ada satu lembaga pun, bahkan nggak ada satu pemimpin daerah pun gitu ya, nggak ada satu menteri atau satu kebijakan pun yang sebetulnya bisa mengklaim keberhasilan atau kesuksesan itu sebagai milik kelompoknya saja atau milik periodenya saja. Pendidikan itu terlalu kompleks untuk kemudian bisa diklaim sebagai hasil kesuksesan satu orang atau satu organisasi. Dan ini sudah dibuktikan dengan begitu lamanya kita mengupayakan perubahan. Apapun hasil yang terjadi, seberapa populer pun Merdeka Belajar, seberapa meningkat pun gitu ya kompetensi guru, itu nggak mungkin cuma hasil kerja kita beberapa tahun ini atau sampai puluhan tahun ke depan. Nah, jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk berkompetisi. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan oleh semua dan setiap anak ya memang setiap individu, guru, pemimpin, kemudian orang tua yang betul-betul percaya pada hal yang sama dan mempraktekkannya setiap hari. Nah, kolaborasi yang sebetulnya bisa betul-betul mendiferensiasi teman-teman komunitas guru belajar dengan yang lain, itu memang kolaborasi antar daerah, kolaborasi antar jenjang, termasuk kolaborasi antar jalur pendidikan. Saya mau bikin ini jadi catatan khusus juga untuk teman-teman. Coba refleksi di daerah masing-masing.
Tentu kita mulai dengan orang-orang yang kita percaya, yang kita sudah cek reputasinya seperti apa. Mungkin sudah ada bukti beberapa kerja barengan sebelum mulai sama-sama menggerakkan komunitas guru belajar Nusantara. Tapi jangan takut untuk mengambil inisiatif, mengajak teman-teman yang mungkin masih ada sedikit keraguan gitu ya, organisasi yang mungkin menggunakan istilah yang berbeda, teman-teman yang mungkin memilih cara yang tidak 100% sama, tetapi kita yakin sebetulnya bisa jadi bagian yang menguatkan perjalanan kita ini sama-sama. Pastikan di masing-masing daerah itu ada sekolah, ada madrasah, ada aliyah, ada SLB, ada SMK, ada guru yang sudah puluhan tahun, guru muda, ada yang dari jalur non formal dan sebagainya, pendidikan yang bahkan bukan hanya muncul dalam bentuk-bentuk yang terstandar, tetapi praktek-praktek baik dalam berbagai bentuk yang pada akhirnya bisa menguatkan definisi kita sendiri tentang pendidikan dan memang menguatkan komunitas guru belajar untuk kemudian bisa dapat penggerak-penggerak, pelaku-pelaku di lapangan yang bisa jadi contoh dari praktek baik. Nah, yang terakhir, karir. Di karir ini, saya dan teman-teman di kampus Guru Cikal, sebagaimana yang mungkin teman-teman tahu, sejak 1 tahun yang lalu itu mendirikan Sekolah.mu. Jadi Sekolah.mu itu pendirinya ada keluarga kita, Yayasan Rangkul Keluarga Kita, sebagian teman-teman penggerak itu juga rangkul, kemudian ada Yayasan Guru Belajar dan beberapa pihak lain. Nah, tujuan utamanya pendirian ini adalah karena kami yakin sekali bahwa teknologi itu bisa jadi solusi dari berbagai macam isu yang berkaitan dengan akses, kualitas, dan kesenjangan pendidikan. Tetapi teknologi itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Teknologi itu juga rawan miskonsepsi, banyak penggunaannya yang salah kaprah. Integrasi digital yang sesungguhnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu butuh kekuatan jaringan, butuh keahlian dalam profesi ini. Nah, jadi saya ingin menegaskan sekali lagi, kami ingin sekali bisa bekerja sama dengan komunitas guru belajar, betul-betul membantu mengembangkan karir teman-teman semua di sini, karena pada akhirnya semua praktek baik, semua kompetensi, semua kolaborasi ini bisa betul-betul berkali-kali lipat dampaknya, kecepatannya gitu ya untuk menggerakkan perubahan pada saat kita bisa bersama-sama mendayagunakan teknologi ini sebagai modal kolaborasi. Banyak hal yang bisa dieksplorasi, saya insya Allah akan menjadwalkan percakapan-percakapan lanjutan juga dengan semua teman-teman penggerak, tetapi ada satu hal yang menurut saya penting. Selama ini kita sudah melewati proses yang cukup panjang tentang gerakan-gerakan ini yang semuanya berdasarkan pada kerelawanan. Nah, pada saat kita bicara tentang karir, pekerjaan, profesi, ini kadang-kadang ada unsur yang namanya iuran, uang gitu ya, yang masuk, dan tingkat kenyamanan kita tentang hal ini bisa sangat berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sejak awal. Kalau kita bicara tentang kontribusi apapun yang bentuknya finansial, karena untuk bisa tumbuh, kemudian komunitas guru belajar pun tentu harus bekerja sama dengan berbagai korporasi, dengan CSR, dengan berbagai pemangku kepentingan yang pada akhirnya bisa ikut menumbuhkan profesi ini dan ikut menumbuhkan organisasi ini. Nah, ini kekuatan nilai kita, paradigma kita mencari sekutu yang betul-betul percaya hal yang sama walaupun ada di sektor yang berbeda, itu jadi betul-betul penting. Nah, ini terutama untuk teman-teman pengurus, ini tantangan yang tidak mudah pada akhirnya membantu mengembangkan karir guru, dan di antara berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi profesi lain ataupun lembaga pengembangan guru yang lain, saya melihat kunci keempat yaitu karir ini yang contohnya paling sedikit.
Kalau yang banyak diagung-agungkan itu kompetensi dan kolaborasi. Itu sebetulnya 2K di antara 4K kita yang mungkin walaupun dengan definisi yang berbeda atau prakteknya tidak 100% sama dengan yang kita lakukan, itu sering kita dengar gitu ya dari yang lain. Kemerdekaan belajar awalnya seolah-olah hanya kita yang gaungkan. Sekarang sudah insya Allah menjadi milik dari ekosistem pendidikan yang sangat besar. Nah, jadi khusus untuk karir ini sebetulnya keinginan kita untuk terus mencoba, bereksperimentasi, melakukan inovasi dan sebagainya, termasuk dengan cara-cara yang mungkin tidak biasa untuk teman-teman guru. Saya butuh sekali pengurus komunitas guru belajar, penggerak-penggerak komunitas guru belajar jadi teladan-teladan tentang ini. Bagaimana tetap jadi guru, tetapi jadi pembuat sumber ajar, pelatih, spesialis di pengembangan kurikulum atau learning design, content creator, dan sebagainya. Ini amat sangat langka di ekosistem ini, tetapi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman komunitas guru belajar bisa jadi yang terdepan, melangkah duluan, sampai mungkin insya Allah skalanya akan terus jadi lebih besar dan menular ke semua guru-guru lain yang ada di ekosistem pendidikan ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selalu dapat inspirasi pada saat bicara dengan teman-teman. Saya minta ini satu janji terakhir, ditunggu cerita-ceritanya yang lebih sering. Dengar dari sebagian teman-teman di sini cukup rutin sebetulnya, tapi banyak juga yang terlalu jarang WhatsApp saya atau email atau nyolek di sosial media. Janji ya, mulai hari ini lebih sering lagi gitu. Sehingga saya juga dapat kesempatan belajar yang sebanyak-banyaknya dari teman-teman, dan terima kasih sekali lagi selalu jadi sumber semangat untuk saya dan semua di kampus Guru Cikal, juga di sekolah Cikal, untuk terus mencoba melakukan peran kami yang sedikit sekali dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab yang teman-teman lakukan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.